Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kepada para mahasiswa Universitas Terbuka, khususnya mahasiswa Universitas Terbuka Bengkulu. Seperti kita ketahui bahwa pada semester ini, yaitu masa 2020.2, ujian akhir semester UT karena masa pandemi, maka diadakan dalam bentuk take home exam, di mana take home exam tersebut dapat diselesaikan di rumah atau di tempat masing-masing. Bentuk soalnya dalam bentuk esai atau bentuk proyek atau tugas-tugas yang diberi waktu mahasiswa untuk menyelesaikannya selama 6 jam. Untuk melihat soal dan untuk mengunggah jawaban, mahasiswa harus masuk kepada laman the.ut.ac.id. Nah, banyak para mahasiswa yang memberikan saran agar diberikan tutorial bagaimana penggunaan laman THE tersebut. Nah, berdasarkan saran-saran serta masukan dan permintaan teman-teman mahasiswa, maka di sini saya akan menyajikan bagaimana menggunakan laman THE tersebut. Oke. Ya. Nanti kalian masuk kepada laman the.ut.ac.id. Nah, ketika masuk, pertama kali akan tampil seperti ini ya, yaitu tata tertib peserta ujian akhir semester THE. Ada 8 di sini. Ini sebenarnya 8 ini adalah larangan atau yang tidak diperbolehkan bagi peserta UAS THE. Ya, saya bacakan. Yang pertama, peserta UAS THE itu dilarang menerima naskah UAS THE dari siapapun. Jadi naskahnya itu tidak boleh menerima dari siapapun ya, harus mengunduh sendiri dari aplikasi THE-nya. Yang kedua, memberikan naskah UAS THE kepada siapapun. Ini dilarang ya, ketika kita sudah mengunduhnya soal tersebut lalu memberikan kepada orang lain, itu dilarang. Ketiga, menerima dan atau memberikan bantuan dalam bentuk apapun dalam pengerjaan soal UAS THE. Jadi di sini kejujuran akademik harus dijunjung. Hasil UAS THE ini merupakan hasil pekerjaan sendiri. Keempat, mahasiswa dilarang mencontek atau menyalin pekerjaan orang lain dan mengakui sebagai pekerjaannya sendiri. Nah, ini nanti terkena plagiasi dan akibatnya mahasiswa akan mendapatkan nilai E. Yang kelima, melakukan kecurangan dan atau bekerja sama dengan siapapun dalam mengerjakan soal UAS THE. Ini sama ya, nanti implikasinya mahasiswa mendapatkan nilai E. Kemudian 6, menyebarluaskan soal dan jawaban UAS THE melalui media sosial maupun media lainnya. Ya. Kemudian yang ketujuh, mahasiswa dilarang menggunakan jasa orang lain atau joki pada saat UAS THE. Kalau ini ketahuan menggunakan jasa orang lain, maka nanti akan dikenakan sanksi, yaitu nilainya untuk semua mata kuliah yang diregistrasikan masa 2020.2 ini nilainya E. Yang kedelapan, mahasiswa dilarang melakukan tindakan tidak terpuji lainnya yang bertentangan dengan peraturan akademik Universitas Terbuka. Ya, nanti setelah dibaca tata tertib ini ada 8 ya yang tidak boleh itu. Lalu di bawah ada ini saya setuju. Nah, kalian harus klik di sini, dicentang yang saya setuju tersebut. Artinya sudah menyetujui tata tertib yang berlaku pada UAS THE ini. Kemudian klik masuk. Ya. Nah, akan tampil ini username-nya ya. Kalian nanti bisa lihat ya username-nya apa ya. Ini misalnya ya username-nya ini saya ketik. Saya ambil contoh mahasiswa ya. Kemudian nanti password-nya juga ada ya di laman THE tersebut. Kalian tinggal ikuti saja ya. Lalu di sini ada yang harus diisi penjumlahan ya. Di sini kelihatan 16 tambah 8.
24 baru login. Ya. Nah, tampilan pertamanya setelah kita login akan tampil seperti ini, ada pertanyaan. Bagi mahasiswa yang menjadi petugas pilkada serentak pada tanggal 8 sampai dengan 10 Desember 2020 dapat melakukan penundaan ujian dengan melampirkan surat tugas. Apakah Anda akan melakukan penundaan ujian? Jadi, ini diperuntukkan bagi mahasiswa yang menjadi panitia dalam pilkada. Ya, kalau pelaksanaan pilkadanya sendiri yaitu tanggal 9 Desember itu kan dinyatakan sebagai libur nasional sehingga tanggal 9 Desember tersebut tidak diadakan THE. Yang tadinya ada tanggal 9 Desember jadwal THE diundur menjadi tanggal 17. Ya, diundur menjadi tanggal 17 Desember. Lalu bagaimana nanti panitia yang mau menunda ujiannya pada tanggal 8 dan tanggal 10 tersebut. Ya. Nanti yang tanggal 8 bisa ditunda ujiannya menjadi tanggal 18 Desember, kemudian yang tanggal 10 menjadi tanggal 19 Desember gitu. Nah, untuk penundaannya ketika kalian ingin menunda, klik di sini ada ya. Ya. Tapi kalau tidak mau menunda, klik tidak. Ya. Katakanlah klik iya gitu ya. Katakan klik iya di sini. Di sini syaratnya kalau kalian ingin menunda harus punya surat tugas. Surat tugasnya tersebut harus resmi ya, sudah ada tanda tangan dari panitia, sudah dari yang berwenang ada tanda tangan, kemudian nanti di-scan suratnya tersebut ya. Di-scan kemudian diklik ya. Nah, nanti ketika kalian klik iya, di sini nanti ada mata kuliah yang mana yang akan diganti. Gitu. Kalau kalian klik misalnya, ini kan ada 2 mata kuliah misalnya, diklik salah satu, ya maka nanti mata kuliah tersebut akan diganti menjadi tanggal tadi yang sudah ditetapkan. Setelah diklik nanti simpan dan unggah, gitu ya. Ini untuk yang tidak. Tapi bagaimana untuk yang menunda ya? Bagaimana untuk yang tidak? Klik saja di sini tidak. Nah, ketika kalian mengklik tidak, maka akan tampil seperti ini. Ya, ada langkah-langkah bagi peserta THE program S1 dan S2 dan langkah-langkah bagi peserta THE program S3. Kalian baca yang khusus ya, yang langkah-langkah bagi peserta THE program S1 dan S2. Ada 5 di sini langkah-langkahnya ya, saya bacakan. Yang pertama, mengunduh naskah UAS THE, cover BZU, dan surat pernyataan kejujuran akademik melalui aplikasi THE pada laman the.ut.ac.id. Yang kedua, mengisi dan menandatangani identitas pada cover BZU dengan benar. Jadi di cover BZU nanti ada yang akan ditandatangani oleh mahasiswa. Kemudian yang ketiga, mengisi dan menandatangani surat pernyataan kejujuran akademik. Di dalam lembar kejujuran akademik tersebut juga ada bagian yang harus ditandatangani. Keempat, mengunggah cover BJU ya, setelah diisi tadi cover BJU-nya, dan BJU-nya yaitu jawaban soal THE serta surat pernyataan kejujuran akademik yang sudah diisi juga minimal 3 jam setelah unduh soal dan maksimal 6 jam setelah unduh soal dalam bentuk satu file PDF maksimal 2 MB. Jadi semua dijadikan satu ya. Cover BJU, kemudian jawaban THE-nya atau BJU-nya, lalu surat pernyataan kejujuran akademik itu dijadikan dalam satu file dan maksimal 2 MB. Kemudian nomor 5, mengikuti UAS THE di luar mata kuliah dan di luar jadwal yang tercantum di KTPU. Jadi kalian tentu sudah mencetak KTPU ya. Nah, ini ada panduan mahasiswa. Silahkan panduan ini diunduh, kalian pelajari ya bagaimana menggunakan laman THE ini. Lalu di sini ada mata kuliah ujian. Di sini ya di sebelah kiri atas. Klik di sini. Ya. Nah, klik. Kemudian akan tampil di sini informasi ya. Baca dulu, pokoknya semua yang ada di sini baca dulu. Pertama, di sini informasinya soal dikerjakan pada BJU yang dapat diunduh menggunakan tombol BJU. Ya.
Mata kuliah dengan BJU khusus dapat diunduh pada tombol sesuai dengan kode mata kuliahnya. Jadi ketika kalian ini akan muncul nanti BJU umum. Nah, di sini artinya apa? Nanti artinya kalian harus mengerjakan pada lembaran ini yang ada di sini gitu ya, BJU umum ini. Ya, kemudian yang kedua, file harus unduh, file hasil unduh dapat dicetak lalu dilengkapi isinya serta diberikan tanda tangan pada surat pernyataan kejujuran akademik. Jadi kalau kalian mau mengerjakannya dengan tulisan tangan, maka dicetak, ya. Tapi kalau kalian mau mengetik ya, nggak perlu dicetak, langsung saja di sana diketik. Kemudian yang ketiga, gabungkan semuanya ya, cover, surat pernyataan, dan jawaban ujian dalam satu file PDF. Maksimal 2 MB ya. Kemudian klik tombol reload untuk memperbaharui tampilan layar atau jika tombol unduh tidak tampil atau apabila terjadi kegagalan unduh soal. Ini reload ya. Nah, ini yang ada panah melingkar ini ya. Tapi di sini tidak bermasalah jadi tidak perlu. Ya. Jadi kalian harus ini dulu unduh BJU umum, kita unduh. Nah, kita unduh BJU umumnya. Kita lihat isinya seperti apa BJU umum itu. Tuh ya. Oke, kita lihat. Ya. Ya, ini ya. Buku jawaban ujian. Ya, nama mahasiswa, nomor induk ya, memuat ya. Informasi yang harus diisi, nama mahasiswa, nomor induk mahasiswa atau NIM, tanggal lahir, kode atau nama mata kuliah ya. Kode atau nama program studi. Dari sekarang kalian harus tahu kode program studi, tapi biasanya ada tuh di billing atau di KTPU ada ya kode program studi. Kode atau nama UPBJJ juga ada di KTPU ya. Kemudian hari atau tanggal UAS-THE sesuai dengan hari atau tanggal pada saat pelaksanaannya. Kemudian ditandatangani ya. Tanda tangani. Nah, ini adalah surat pernyataan kejujuran akademik. Ya. Sini ada yang harus diisi nama mahasiswa, NIM, kode atau nama mata kuliah, fakultas, program studi UPBJJ UT. Ya. Kalau Bengkulu kode UPBJJ UT-nya 19 ya. Ingat ya, kode UPBJJ UT 9 Bengkulu adalah 19. Oke, nah ini adalah lembar yang digunakan untuk mengisi jawaban. Ya, kalau kalian ingin diketik, tinggal diketik aja semua ini. Nanti tanda tangannya bisa kan pakai apa namanya? Pakai tanda tangan digital ya. Kemudian lalu di sini diisi, diketik, kemudian nanti tinggal di save as dalam bentuk PDF ya, seperti itu. Oke, kita kembali lagi ke laman THE-nya ini ya. Ini lalu kita scroll ke bawah. Nah, ini ya nanti akan muncul, ini maaf ya, Andri Juliadi saya pinjam namanya. Akan muncul ini mata kuliahnya di sini. Ya. Nah, nanti di sini misalnya pada tanggal ini 4 Desember. Nah, di sini ada tulisan unduh soal ya. Di sini di atas ada soal, ada BJU. Nah, di sini unduh, awal unduhnya jam berapa. Nanti waktu unggahnya jam berapa. Ya. Seperti itu. Jadi pertama unduh ya. Ini unduh, ini 4 Desember kita unduh soal. Ini unduh soal ya. Kita unduh soal. Soal tidak tersedia ini karena memang belum waktunya ya. Harusnya kan memang tanggal 5 Desember paling cepat pelaksanaan ujiannya. Jadi nanti kalian bisa mengunduh soal di sini. Lalu kemudian kerjakan semua soal ya. Kerjakan semua soal nanti kalian bisa oh ini sudah sudah ditutup ya. Kemarin masih bisa. Kita bisa mengunggah jawabannya di sini. Di sini nanti ada menu ya. Ada menu tempat mengunggah jawaban. Tinggal diklik ya. Jawaban bisa diunggah di sini. Seperti itu.
Ya, ini karena memang lamannya belum ada ya, jadi masih belum lengkap. Kita reload barangkali ya, kita reload di sini. Ya. Soal tidak tersedia memang belum ini ya, belum ada. Jadi nanti di sini ada ya menu untuk mengupload apa lembar jawabannya atau BJU-nya, ada untuk mengupload. Ketika kalian mengupload di sini nanti ada angka ya, ada kode. Kode tersebut harus dicatat. Apa gunanya kode tersebut? Kode tersebut digunakan untuk ketika kalian salah misalnya, oh sudah diupload jawaban, lalu ingat, oh kayaknya saya harus memperbaiki jawaban, ada yang belum lengkap, lalu dilengkapi jawaban tersebut, lalu diupload ulang. Ketika mengupload ulang itu harus memasukkan kode yang tadi, ya. Jadi itu udah, setelah itu selesai gitu ya. Nah, ini saja tutorial dari saya karena ini memang belum dibuka ya. Jadi memang agak kesulitan saya memberikan tutorial menggunakan laman THE ini. Ya, paling tidak kalian sudah bisa mendapatkan gambaran tentang laman THE ini ya. Itu saja dari saya, semoga bermanfaat ya. Yang terpenting dalam THE ini adalah kalian tuh menguasai kompetensi yang ada pada mata kuliah tersebut. Ya. Junjung tinggi kejujuran akademik, jangan sampai kalian sudah capai mengikuti tutorial, baik tutorial web maupun online maupun TMK, nilainya kalian sudah bagus, lalu karena kalian tidak menjunjung tinggi kejujuran akademik, maka semuanya hancur, nilainya akan E. Oke, selamat mengikuti THE, UAS THE. Semoga kalian semua sukses. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.